Oke, sudah start. Halo teman-teman semuanya, welcome back ke series Intip Karir. Jadi di minggu-minggu sebelumnya kan kita udah kedatangan banyak speaker dari sektor bank, lalu juga dari FMCG, dari financial technology, magang di OJK, KAP Big Four gitu dan masih banyak lagi. Nah, hari ini itu adalah Intip Karir series yang ketujuh. Di sini kita ada kedatangan satu narasumber spesial yaitu Kakak Esther Elizabeth Aspin yang akan sharing tentang MT Telkom, Manajemen Trainee GPTP di Telkom gitu ya. Kak Esther ini dulu merupakan mahasiswa berprestasi 2 di Universitas Diponegoro tahun 2019. Nah, kita langsung aja kenalan ke Kak Esther kali ya, Kak. GPTP itu apa sih? Dan Kak Esther tuh siapa sih sebenarnya gitu? Silahkan, Kak Esther. Oke, thank you banget Kak Sonia yang udah ngasih ruang buat sharing-sharing ya, gitu. Perkenalkan nama aku Esther Elizabeth, aku lulusan Undip Ilmu Komunikasi angkatan 2016. Jadi Kak Sonia bilang aku mau Pres 2 2019, jadi penerusnya Kak Sonia gitu. Jadi aku Oh yang nerusin iya. Kak Sonia 18, aku 19 kayak gitu. Dan sekarang puji Tuhannya aku udah ditempatin di Telkom, terima Telkom di Great People Training Program, aku angkatan 13, jadi batch 13 untuk tahun ini kayak gitu. Dan untuk job role sendiri, aku itu ada di Customer Relationship Management dan sekarang itu lagi di tahap OJT alias on job training. Jadi kalau dari tahap program ini udah mau tahap-tahap akhir-akhir nih sebelum akhirnya penempatan kayak gitu sih. Oke, Kak Esther. Kak Esther ini dulu kenapa sih, Kak, pilih program MT atau Manajemen Trainee? Kenapa nih, Kak? Oke, menurutku gimana ya? Manajemen trainee itu sekaligus juga ngebuka peluang kita untuk bisa kenal banyak ini ya, banyak hal di perusahaan. Manajemen trainee juga ngasih tempat belajar juga gitu. Jadi aku juga apply beberapa kantor yang sebenarnya itu posisinya bukan manajemen trainee tapi langsung jadi officernya gitu. Dan menurutku Oke. cara kerjanya itu kurang strategis untuk aku yang fresh graduate pure nih. Ya kan, aku benar-benar baru lulus 2020 akhir dan benar-benar kayak profesional pengalamannya paling magang-magang biasa yang sebenarnya cuma buat apa ya, mata kuliah gitu ya. Jadi belum bisa spesifik kerja banget. Jadi aku cuma kayak bisa ngerasa pede ketika aku udah diprogramin dulu lewat MT. Jadi mungkin untuk teman-teman yang kayak ngerasa fresh graduate banget, MT itu ngasih tempat kita kayak ngasih jeda dulu buat belajar sebelum akhirnya ada ekspektasi nih kita mau terjun ke lapangan beneran. Makanya aku pilih MT. Tapi kalau untuk MT Telkomnya ya, Iya, baik kenapa tuh? nanya, baik nanya karena komunikasi ya, oke Telkom gitu. Enggak juga sebenarnya, enggak kepikiran sampai situ. Enggak sih, karena banyak juga jurusan lain gitu loh. Jurusan Hmm, teknik mesin ada, jurusan ilmu gizi ada, macem-macem. Dan bahkan jobnya adalah sales, jobnya CRM juga, macem-macem kayak gitu. Kalau aku tuh dapat Telkom satu, menurutku BUMN itu perusahaan yang sustainable. Jadi kalau mau untuk berkarir lama, kayak misalnya mungkin ya, aku nggak tahu, mungkin aku pensiun sampai di sana gitu ya. Pensiun kayak aku kayak termasuk yang karir berpuluh-puluh tahun segala macam, aku bisa jadi Telkom investasi untuk itu gitu loh. Kayak aku sisi long termnya lumayan. Dan yang kedua, Telkom itu BUMN yang menurutku juga termasuk yang top lah di Indonesia kayak gitu. Dan salah satu yang paling menarik dari Telkom adalah itu mereka ada istilahnya itu kayak kompetisi beberapa periode setahun sekali kalau nggak salah pas setahun dua kali yang ngebolehin karyawan itu lomba lomba inovasi gitu. oke. Kasih lomba inovasi. Jadi kita bukan cuma kerja 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 aja gitu kan, tapi dikasih ruang. Dan kalau misalnya memang juara, kita dikasih platform buat ngembangin ide kita itu. Jadi kayak punya startup dalam BUMN kayak gitu loh. Oke. Dan kita jadi CEO-nya. Nah, jadi kayak dari situ aja aku ngerasa, oh berarti company ini tuh open untuk self development karyawannya gitu ya. Bukan cuma kerja doang. Jadi aku tertarik sih dari situ. Jadi kayak ngerasa, oh ini sustainable iya, tapi juga open for challenge juga iya. Jadi ya aku banget lah kayak gitu. Oke, Esther banget. Nah, Esther mulai tahu ada MT Telkom ini sejak semester berapa mungkin waktu dulu kuliah dan juga tahunya dari mana nih ada program ini? Iya, kalau itu udah lama banget sebenarnya. Pasti ada program GPTP ini. Hmm. Jadi dulu kalau nggak salah tuh namanya orientasi sarjana dulu namanya. Dulu banget kayak tahun 90-an mungkin ya. Sekarang kayak makin terprogram, makin terstruktur, kita punya namanya GPTP, Great People Training Program. Aku tahu itu semester 4 kalau nggak salah. Waktu itu ada kayak temennya papa sebenarnya kayak cuma curhat di Facebook. Ini loh temen papa kayak gitu. Aku mikir, menarik kayak gitu. Akhirnya kayak dari situ kayak aku kayak mantau-mantau terus tuh kan. Sempet kayak agak kecewa karena aku sempet agak
aku lulusnya agak telat dikit ya, kayak lewat lewat dari ekspektasi. Aku mikir, wah nggak bisa nih ke GPTP 12 yang tahun lalu kan. Nggak apa-apa. Makanya lumayan aku tunggu-tunggu juga pengumumannya. Kayak gitu. Ada nih pengumuman. Oh, langsung tembak aja. Jadi emang udah dipantau dari dikeker-keker lama. Berarti nggak coba-coba MT-MT lain nih ya Kak ya, langsung GPTP gitu, mantap. Oh, tetap Atau coba coba juga? juga. Coba Aku juga. lumayan, Oke, boleh-boleh. aku lulus itu 2020 akhir, ya kan? Hmm, Sedangkan GPTP itu buka bulan Maret sampai Februari gitu. Jadi lumayan ada oke. jeda Ha, juga ha, ha. buat kayak nyari gitu kan. Dan takut juga kan ini memang susah juga ya persaingannya ya. Nggak pede juga. Cuma daftar Telkom doang nggak pede juga kan. Jadi kayak sempat juga daftar yang lain. Cuma ya belum rezekinya di situ. Ketolak tuh. Kayak aku daftar L'Oreal waktu itu juga. Daftar lumayan lah kayak yang udah ruang guru juga lumayan udah sampai akhir-akhir tapi kayak mungkin ada yang ketolak juga ada yang kayak ngerasa offernya kurang pas jadi kayak masih belum dapat yang pas kayak gitu. Kalau GPTP Telkom itu yang daftar berapa dan yang keterima satu angkatan berapa nih Kak? Sespektakuler Waduh, apa nih? kalau yang daftar tuh kalau nggak salah ya puluhan ribu Oke, orang puluhan ribu. kali pertama kali banget jadi kayak mau yang bikin akunnya ya puluhan ribu orang dan mungkin yang seleksi berkas itu kayak masih ya keterima ya masih belasan ribu dan totalnya pokoknya satu angkatan aku tuh cuma 247 kalau nggak salah ya Dua dua ratus ratus empat puluh tujuh. lebih ya 200 sekian kayak gitu dan itu lumayan paling banyak ngekat itu di tes ini kayak pengetahuan nah di situ ngekat Oke. banyak banget lebih dari setengah tuh di-cut parah jadi dari belasan ribu tinggal kayak misalnya 2.000 orang kayak gitu itu ngekat banyak di situ kalau apa ya persaingannya lumayan rasionya lumayan banget dan memang karena memang nationwide ya jadi ya ya memang pada daftar semua kayak gitu sih Itu kalau untuk seleksi pengetahuan umum itu tentang apa tuh Kak Esther? Ditanyain tentang jadi apa tuh? sebenarnya beda-beda kalau aku lihat ya dari kayak aku juga nonton YouTube anak-anak GPTV sebelumnya yang keterima Oke. kan makanya ini channel kayak gini Benchmarking bermanfaat dulu banget nih. betul betul kayak karena aku simpulin beda-beda ternyata. Tiap tahun pasti ada modifikasi. Meskipun nggak major, tapi tetap ngebikin kita jadi harus berubah strategi sebenarnya. Kalau tahun aku, kemarin itu yang pertama kita berkas, terus habis itu tes pengetahuan itu, yang pertama ada bahasa Inggris. Itu general lah ya, semua pasti Yes, ada. of course. Tes bahasa Inggris, tes matematika. Nah, matematikanya ini yang agak beda dari tahun sebelumnya sebenarnya. Kalau matematika yang aku di kepala ya kayak matematika CPNS ya atau kayak SBMPTN yang kayak gitu loh. Jadi kayak matematika yang jenisnya beda-beda kayak gitu. Dan soalnya nggak terlalu banyak butirnya. Paling kayak satu soal tapi kita mikir aja gitu kan. Tapi kalau ini nggak, soalnya banyak banget dan sebenarnya gampang. Cuma waktunya yang ngebut banget kayak gitu. Oke. Kalau aku lupa berapa butirnya, tapi intinya kalau mau ideal dan mau jawab semua, satu soal tuh 3 sampai 4 detik doang. Kayak Waduh, cuma itu itu cepat banget tapi sih. gampang. Nah, makanya jadi Oke. kayak emang berpikir cepat. Itu yang agak beda. Terus matematika, bahasa Inggris, akhlak BUMN. Nah, kalau Oke. dari BUMN ini sebenarnya lumayan baru ya, karena kan memang Menteri BUMN kayak mencanangkan semua BUMN harus punya core value baru, namanya akhlak. Em, amanah, kompeten, loyal, harmonis, adaptif, sama kolaboratif. Jadi Oke. di tes ini kayak kita ngelihat apakah orang calon pegawai ini punya enam ini kayak gitu. Jadi kayak matching personality gitu juga. Nah, itu gabung semua tuh satu rangkaian. Sama yang terakhir adalah pengetahuan kebangsaan, Pancasila segala macam kayak gitu. Itu sih kalau untuk rangkaian dan itu paling ngekat paling banyak dan menurutku sendiri yang paling challenging adalah yang Yang itu matematika. ya. Waduh, Oke. matematika parah banget sih kayak gitu. Dan itu tesnya berarti dalam satu hari ya Kak Esther ya? Dalam satu hari. Dari pagi sampai sore atau dari pagi Sampai sampai sore sore? dan iya pakai besar dan waktu ini kayak pusing banget kayak gitu. Itu kalau selain itu tuh berarti kalau kita urutin tahapannya nih Kak, kan kita submit berkas dulu pertamanya, terus Ya betul. disortir. Habis itu langsung tes Disortir, itu ya berarti ya Kak? pengumuman Atau dulu yang lulus, jadi tiap eh bentar ya, pengumuman itu baru tes yang tadi, yang 4 mm, itu. Nah, terus yang ketiga, itu FGD sama psikotes digabung. oke. FGD FGD sama psikotes psikotes. digabung. Terus pengumuman lagi, baru medical check up sama wawancara. Oke, Gitu. kalau wawancaranya sekali Kak atau dua kali?
wawancaranya? Sekali tapi sama 3 orang. Jadi kayak langsung beruntut gitu. Ada user, ada psikolog Ada juga, HR-nya ada juga. dari HR juga. Jadi kayak emang langsung serempak kayak gitu. Kalau interviewnya standar atau kayak ada aneh-aneh gitu nggak Kak? Disuruh presentasi atau disuruh apa gitu? Ditanyain. Sebenarnya macem-macem ya. Kalau misalnya kemarin kan ada grup ramean gitu kan yang calon Iya. pegawainya. Dan ada yang bilang, aduh serem banget full bahasa Inggris. Aduh kok aku enggak ya? Aduh tadi aku presentasi loh sampai share screen kayak gitu-gitu. Banyak. Jadi kayak Oke, gantung variatif banget ya. sebenarnya. Nggak Betul. terduga. Dan biasanya tuh pas sesi sama usernya yang agak beda. Ya Oke. kayak usernya pengen apa, pengen ngulik apa. Karena kan itu memang langsung fokus ke role-nya ya. Nah, Iya. kalau yang personality segala mungkin pertanyaan general yang kayak misalnya kenapa kamu mau masuk Telkom, terus kayak kenapa BUMN segala macam. Maksudnya sesuatu yang udah kita persiapkan lah. Cuma yang menantang adalah ketika ada di user spesifik banget gitu. Dan biasanya yang memang kalau aku lihat ya generalnya dari user semua ditanya tentang analisis bisnis Telkom. Kamu tahu apa sih tentang bisnis Oke. Telkom? Kayak gitu. Jadi kayak bisa dilihat banget orang yang punya sense of business juga kayak gitu. Oh iya, bener sih. Kalau program MT rata-rata emang yang dicari anak-anak yang punya business sense gitu ya. Kita bisa Betul, bilang betul. kayak gitu. Nah, terus kalau misalnya ini nih Kak, ini tuh program MT-nya Telkom ini tuh apakah generalis atau spesialis atau kita disuruh memilih dari awal atau kita dipilihkan gitu untuk divisinya? Kalau untuk divisinya dipilih, sorry, kita milih, kita milih. Oke. Jadi, heeh. Jadi sebenarnya ada 2 jalur masuk GPTP ini. Aduh sorry, GPTP ini. Yang pertama itu jalur web, itu umum. Jadi yang menariknya ya GPTP 13 ini belum pernah ada yang sebenarnya penempatan spesifik. Jadi kalau jalur web itu hanya penempatannya itu di luar Jawa. Oke. Kayak regional satu kayak Sumatera, ada juga Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Papua kayak gitu. Nah, dan nggak ada tuh kebetulan penempatan di Jawa kayak gitu. Nah, aku itu udah, aduh sorry, daftarnya itu yang talent scout, yang penempatan di seluruh Indonesia, dimanapun kayak gitu. Jadi aku ikut yang talent scout supaya aku mikir masih optimis kayak bisa di Jawa, tapi Masih nggak bisa tahu ya. dijawab. Iya, Tapi nggak tahu juga gitu, tapi nggak tahu juga, makanya betul-betul. daftar talent scout kayak gitu. Jadi ya memang ada 2 jalur itu. Sebenarnya pertanyaannya apa ya awalnya ya? Wait. Kalau untuk seleksinya nih Kak, ini sama apa beda ya? Talent Scout sama yang Ah, tadi oke. yang di web. Sama, cuma bedanya tipis di tes bidang sebenarnya, tes Oke. bidang. Kalau yang web itu mereka itu ada tes bidang karena nggak ada spesifik jurusan. Kayak misal kamu teknik mesin, kamu masuk sales juga bisa kayak gitu. Makanya butuh ada tes bidangnya. Sedangkan talent scout bidang jurusan apa yang dibolehin daftar sama bidang apa itu agak spesifik. Jadi nggak terlalu urgent tes bidangnya kayak gitu. Oke, itu Bedanya berarti gitu. kayak Kak Esther, oh tadi pertanyaan balik ke pertanyaan awalnya, berarti boleh pilih di awal ya, Kak Esther Ya, communication, betul. terus mau pilih tentang yang berhubungan sama communication gitu. Ya, betul. Aku milihnya kebetulan ada beberapa pilihan, customer service officer atau customer relationship management. Aku pilih yang CRM. CRM ya, oke. Oke, oke, oke. Dan proporsinya gimana tuh Kak? Antara yang dari website sama yang dari talent scouting, proporsinya berapa-berapa? Talent Lebih scout banyak ya. yang mana? Mm-mm. Kalau aku bisa, aku nggak tahu persisnya, tapi kayaknya agak rata ya, agak rata. Tapi tetap lebih banyak yang web, lebih baik yang web, cuma nggak terlalu timpang. Aku awalnya mikir, aduh, TS itu lebih sedikit ya, karena aku mikir ini kan jurusannya cuma dikit, tapi nggak juga Iya. gitu. Kayak web juga lumayan banyak, TS juga lumayan banyak. Jadi seimbang. Kalau yang talent scouting Kak, itu dari jurusan apa aja yang dibuka? Selain communication. Kalau tergantung univnya. Jadi ada beberapa universitas yang nggak kerja sama Telkom untuk talent scouting. Ada yang ada I beberapa see. dan biasanya itu undangan langsung dari Telkom ngasih. Kalau Undip sendiri ke UCC Career Center Mm-mm. ada websitenya ya udah aku lihat di situ. Dan kalau di Undip sendiri itu kalau nggak salah ada 10 jurusan. FISIP itu semuanya kalau nggak salah apa cuma berapa ada ekonomi yang pasti udah ada tuh kayak FISIP itu komunikasi administrasi bisnis tuh ada terus habis itu ekonomi semua jurusan ada terus hukum juga kayak gitu tapi nanti di univ lain mungkin bisa bisa beda lagi tergantung Telkom itu pengennya Kayaknya nyerapnya yang apa mana. gitu ya. Betul. Oke, oke. Nah, kalau untuk seleksinya nih Kak, ini itu ke Jakarta atau online atau di daerah masing-masing bisa? Full online full banget kecuali Online ya? dari
Ya, kecuali medical check up ya, kayak Iya, nggak bisa iya, offline. iya, iya, nggak bisa. Full, dari awal sampai akhir Oke. online semua. Sempat awalnya ada kayak pengumuman, bisa diumumin ya online apa enggaknya, tapi ternyata semuanya kayak komitmen emang online semua, jadi dari rumah masing-masing semua kok. Menarik sih. Nah, Iya. terus ini nih Kak, kalau misalnya untuk MTGPTP ini tuh berapa lama sih Kak periodenya dan urutannya gimana nih? Misalnya begitu masuk, terus ada in-class training kah atau seperti apa gitu Kak? Oke, jadi masuk nih kita keterima, Mm-mm. kita itu akan disuguhkan dengan bintal atau alias pembinaan mental. Mungkin teman-teman juga pernah tahu ya, kalau CPNS pasti juga kayak ini, BUMN juga. Kalau offline itu biasanya kita dikumpulin di militer gitu, di tempat tentara gitulah pokoknya. Kita pakai baju tentara, ya Oh, emang aku latihan mengalami. intens. Nah, kalian juga ya, dan Iya, militer ada. kita tidak merasakan karena kita online. Tapi Oke. ya sebisa mungkin beradaptasi gitu. Jadi kita tiap hari apel pagi, kita bangun jam setengah 5 pagi, kita juga harus ngasih evidence kita lari, kita bangun tidur, kasur udah dirapiin dulu, evidence kita ibadah, makan nasi segala macam di dokumentasi dan kita harus lapor tiap jam kayak gitu. Nanti lumayan kayak capek. Jadi HP ku semuanya isi foto nasi, foto kasur, Nggak foto apa-apa terus sih kayak buat kayak kenang-kenangan aplikasi. kan. Bintal Ya, online. kita pakai aplikasi geotek, jadi tahu tuh jam berapa tuh makannya, bangunnya jam berapa kelihatan. Terus kayak kita lari pagi, itu kan Afin juga. Kayak sebisa mungkin kita jujur ya dalam ngasih evidence kayak gitu. Itu bintal. Nah, setelah bintal, baru ICT. Itu kelas training. Baru masuk tuh pengenalan Telkom, sama-sama apa ya, value-nya, apa-apa aja bagian-bagiannya, struktur Telkom, itu ICT. Setelah ICT, baru OJT nih, yang aku sekarang. Baru ini ditempatin di kantor-kantor terdekat, sesuai sama domisili. Kayak aku di Tangerang, aku ditempatin di Witel Telkom yang Tangerang, di Geraha BSD, kayak gitu. Ada juga yang sebenarnya nggak semuanya di Witel, nggak semuanya di Gerahanya, ada juga yang di STO. STO itu adalah unit terkecil Telkom. Jadi tergantung jurusan, tergantung job role juga. Jadi teman-temanku yang job role-nya itu kayak area network, yang aku bisa bilang apa ya, berhubungan sama kabel-kabelan ya, Iya, misalnya kayak gitu. jagain Kan kabel. kalau di kantor Witelnya, kayak di apa ya, di gedung itu customer kan, lebih ke customer, lebih ke payment segala macam, nggak bisa lihat kabel gitu ya, tempatnya di situ juga. Jadi emang selain karena Oke. domisili juga ditempatin juga sesuai job role di mana kita bisa belajar paling efektif kayak gitu. Jadi kayak bener-bener gaul sama teknisinya, ngomong sama teknisi segala macam. Habis OJT, baru kita KDMP alias karyawan dalam masa percobaan. Nah, itu udah ditempatin di penempatan yang aku nanti akan segera hadapi kayak gitu. Setelah itu baru KDMP aku udah jadi karyawan tetap kayak gitu. Proses masing-masingnya berapa lama nih Kak Esther? Kayak in class-nya gitu berapa lama, bintal berapa Oke. lama? Kalau nggak salah ya, Bintal Hmm. itu kurang lebih 3 minggu. Lama juga ya. Bintalnya lumayan tuh. Lumayan, 3 minggu. Terus abis itu ICT aku itu kayak memang materi tiap hari kayak gitu ya. Satu hari 2 materi. Terus ICT semingguan. Terus abis itu aku masuk ke OJT. OJT agak lama, OJT 5 minggu. Jadi Oke. kerja 5 minggu, habis itu baru KDMP. KDMP ini sekitar 3 bulan kalau nggak salah, baru kita jadi karyawan tetap. Oh, I see. Berarti kalau untuk OJT-nya juga satu kali ya? Satu kali aja dan di bidang Betul, yang kita sekali pilih. aja. Betul, betul, betul. Nah, kalau untuk OJT sendiri tergantung juga sebenarnya. Kan aku juga nggak bisa bilang ini empty ya. Tapi Iya, kalau untuk orang awam di luar Telkom, aku bilangnya ya empty sebenarnya. Tapi kan kalau empty sebenarnya pada dasarnya ada kita rolling ya. Kayak iya. mau apa di kayak nanti paling cocok yang mana kita bisa belajar semuanya. Tapi kalau di aku pribadi di kantorku sama teman-temanku juga yang ditempatin di situ, kita di unit yang sama terus sesuai dengan job role yang kita ambil. Kayak aku customer relationship management, aku di unit customer care. 5 minggu di situ. Cuma ada beberapa yang memang ada inovasi sendiri manajer di tempat lain. Kalian rolling ya, ada yang itu juga gitu loh. Tapi Oke. menurutku urgensi rolling ini tergantung juga. Jadi intinya ya nggak empty banget, tapi ya ada OJT-nya juga gitu. Jadi tergantung kalau itu subjektif banget mau rolling apa enggaknya. Tapi yang pasti kita penempatan pertama ketika OJT adalah job role yang kita pilih gitu. Dan OJT-nya itu berarti dikasih project, Kak? Atau apa sih yang dikerjain gitu? Rutin dan project? Nah, Atau...
Iya betul. Jadi ada dua project sebenarnya OJT itu. Project yang dari corporate alias dari pusat Telkomnya sama project yang ditugaskan oleh manajer yang jadi supervisor kita selama kita OJT kayak gitu. Jadi kalau untuk yang dari sama OJT kita kasih project per kelompok. Nah, kelompoknya ini bukan ada di tempat yang sama di luar kota tapi dengan job role yang sama. Kayak contohnya kelompok aku satu kelompok bertiga, aku dari Witel Tangerang, temanku yang lain CRM juga tapi dari Bandung sama Lampung gitu. Kita Oke. bertiga diskusi diskusi kita cari permasalahannya apa sih Telkom yang bisa kita selesaikan sesuai dengan job role kita kasih inovasi gitu. Jadi ya project itu nanti yang akan kita presentasi kita pitching di akhir bulan kayak gitu. Nah, kalau untuk project pribadi itu tergantung juga manajernya. Mau ada project atau enggak juga tergantung. Itu lebih ke arah gimana cara manajernya ngasih penilaian ke kita. Ada yang ngerasa harus dikasih project baru bisa dinilai. Ada yang ngerasa kayak dari kinerja tiap hari juga bisa dinilai deh kayak gitu. Jadi kayak itu back to manajernya. Tapi yang Back to pasti manager. semua orang akan dapat yang itu project dari corporate-nya. Yang project corporate-nya berarti presentasinya nanti tim ya Kak ya? Satu tim itu Betul, bertiga gitu ya? presentasi tim. Betul. Dan sebelum ke tempat OJT itu sebenarnya sebelum masuk CRM, apakah Kak Esther udah pernah di training tentang CRM-nya gitu nggak Kak waktu in class? Ada sesi khusus yang anak-anak CRM nih sendiri terus belajar gitu CRM? Gak ada. Nggak Jadi ada? kaget. Oke. Gak ada sama sekali. Kalau di Iya. IT sendiri sebenarnya lebih ke general banget ya. Kayak kalau di Telkom itu ya kayak misalnya sederhananya kayak pengenalan direktorat, direktorat ini dan lebih ngomongin tentang bisnis apa sih Telkom. Kayak kita punya Hmm. atasan apa aja sih, kerja di bidang apa sih, customer kita apa sih, siapa aja. Jadi lebih ke arah itu, lebih ke arah bisnisnya sebenarnya. Tapi ketika OJT ya benar-benar start dari nol. Kayak, oh ini, kita ngomongin ini. Oh iya, kayak gitu. Kayak contohnya pas aku kemarin pertama kali OJT minggu pertama langsung suruh Esther kamu caring pelanggan ya aku bilang caring pelanggan apaan tuh gitu Iya nah ngapain kita tuh? telepon Oke. nelfon day three aku kayak kalau aku dimarahin kalau aku salah ngomong tapi ya mau gimana ya memang kita harus terjun ya Iya, iya, iya. aku di briefing scriptnya gini-gini kalau kamu nanti kalau customer bilang gini kamu bilang gini segala macam jadi kayak memang langsung kaget tapi ya gak apa-apa it's fun. Iya, masih belajar lah, nggak apa-apa lah. Masih OJT. Betul. Nah, terus itu tuh ada yang jurusannya beda gitu nggak sih Kak Esther? Misalnya dia di CRM tapi asalnya gitu bukan jurusan communication nih. Itu possible? Ada banget. Malah yang satu unit sama aku sekarang, dia Iya. dari teknik mesin UB, Brawijaya. Mm-mm. Teknik mesin UB dan dia itu sama-sama customer care, cuma job role dia adalah customer service officer. Jadi benar-benar sangat kayak gitu kan. Tapi gitu, dia udah tes bidang dong sebelumnya, dan seenggaknya ketika proses belajar tes bidang itu ya udah dipelajarin gitu kan. Apa-apa aja sih basicnya. Dan ketika OJT memang diajarin dari nol. Bahkan aku aja yang kena komunikasi pun tetap dianggap gak tahu gitu loh. Yang harus diajarin dari nol semua supaya semua benar-benar tahu. Dan menurut juga meskipun kita punya basic teori dari kampus, when it comes to real business corporate ya, tiap Mm-mm. company kan punya approach yang beda-beda ya tentang Betul. bagaimana dia ngelola pelanggan. Jadi beda dari teori atau beda dari perusahaan lain. Jadi kayak kita benar belajar dari nol dan gimana cara biasanya Telkom itu nge-approach pelanggan ya kita diajarin dari awal kayak gitu. I see. Nah, itu tuh nanti setelah Kak Esther kan habis ini kan penempatan nih Kak. Kalau penempatan itu akan jadi apa sih Kak kalau di MT-nya Telkom atau jenjang karirnya gitu nih teman-teman ada yang bertanya. Oke, jadi Telkom itu levelnya tuh ada dari band 7 sama band 1. Kalau Oke. misalnya band 7 itu em, kalau kalau kita GPTP pertama kali masuk itu band 6. Band 6. Oke. Nah, band 1 itu setara ya EVP kayak kepala regional, kayak gitu-gitu ya EVP, terus habis itu ya jajarannya lah. Jadi kita masuk pertama itu band 6 kayak gitu. Dan kita itu ikatan dinas 2 tahun sebenarnya. Oke. Jadi 2 tahun baru terlepas. Nah, kalau misalnya yang bisa pengalaman sebenarnya kalau misalnya berapa tahun tiap band, tiap level itu ya ada yang cepat ada yang lama gitu kan ya tapi standarnya itu satu itu tahunan nah, rata-rata lah ada yang lebih lama ada yang lebih cepat kayak gitu jadi dari band 6 ke band seterusnya itu misalnya mau berapa lama ke band 4 atau band 3 gitu ya kalau kalau nggak salah band 5 itu asisten manajer
Jadi kayak udah asman, ya tunggu 3 tahun. Dan kalau memang kita bisa ngasih sesuatu yang excellent ke kantor, mungkin bisa cepet kayak gitu. Oke, itu berarti skip 1 tahun ya Kak ya. Kalau misalnya masuknya sebagai staff, berarti kan masuknya dari band 7 gitu Kak, kalau bukan GPTP. Iya betul. Jadi kita lumayan skip satu band ya mungkin 3 tahunan kali ya rata-rata aja lumayan kan langsung ke band 6. Jadi kita skip Satu satu level jenjang ya. langsung ke Mm. band 6. Lumayan sih. Memang itu kayak privilege-nya manajemen trainee ya. Privilege-nya Betul program manajemen betul. trainee. Nah, tapi kalau misalnya tadi kan ada ikatan dinas nih Kak Esther. Kalau misalnya Sania resign gitu, ada penaltinya nggak? Atau Ada tahan dong, ijazah? ada dong. Penaltinya kalau penahan ijazah sih enggak ya. Karena Telkom nggak ada, tapi mungkin lebih ke monetary punishment. Jadi duit. Ya, jadi kalau misalnya sekarang nih aku cabut nih sekarang, aku masih bayar 80 juta kalau nggak salah. Kalau sekarang aku Oke. cabut. Tapi kalau nanti ini tiap periode bertahap. Jadi kayak kalau kamu cabut minggu pertama 20 juta gitu-gitu loh. Jadi kan sesuai dengan berapa duit sih investasi yang keluar Telkom buat kita. Sebenarnya kayak gitu ya. Kan kita Oke. juga training di investasi sama Telkom. Jadi nanti kalau misalnya aku lagi masa percobaan, masih karyawan dalam masa percobaan, kalau aku cabut, aku bayar 200 juta. Lumayan beli rumah kecil ya. Oke, iya. Berarti malah Ya, naik ya. Semakin gitu. lama penaltinya malah semakin besar ya. Kalau di tempat dirimu. Makin besar. Karena berarti kan semakin banyak investasi Telkom buat kita ya. Buat Kan kamu, misalkan oke. kalau misalnya KDMP berarti kita ditempatin di daerah gitu kan. Berarti kan Telkom udah bayarin kita pindahan, udah bayarin tiket pesawat kan kayak gitu ya logikanya ya. Kabur kayak gitu. Jadi punishmentnya masih gede kayak gitu. Itu kalau misalnya untuk pindah daerah nih Kak, misalnya placement yang di luar Jawa gitu, itu tuh di cover nggak sih Kak? Kayak biaya pindahan, tempat tinggal gitu difasilitasin kah? Atau gimana kalau Telkom? Iya, menurutku sama kayak semua BUMN ya. Mm-mm. Karena memang apa ya? Permintaan mutasi lumayan keras karena kan ada di mana-mana nih Iya, dan iya. permintaan kebutuhan bisnis juga beda terus kayak berkembang. Tiba-tiba, Esther kamu butuh sini, kamu pindah segala macam, pasti akan di cover sama perusahaan. Akan dari mulai kita packing segala macam, akomodasi itu pasti dikasih. Dan tiap-tiap daerah tuh beda-beda alokasinya, nggak disamaratain. Dan pasti sesuai dengan UMR, sesuai dengan keadaan daerah segala macam. Jadi kalau Telkom ada namanya biaya kemahalan. Oke, Jadi biaya iya. kemahalan itu iya, berapa uang yang diterima sama kamu sesuai dengan tempat yang kamu tempatin kayak gitu. Jadi kayak intinya let's say kamu tempatnya sejauh mungkin dan susah itu pasti akan worth it karena biaya kemahalan juga akan nge-cover segala kesusahan kamu kayak gitu di sana. Iya, iya. Gitu. Kalau nggak Cover. fair sih. Misalnya kalau di Papua Betul, gitu betul kan banget. biaya hidupnya tinggi banget ya, sis. Nah, beda tuh. Kan agak susah kalau kita di Jogja atau Solo kan beda ya Murah, gitu iya ya. betul-betul. Murah Itu gitu. fair sih kalau kayak gitu fair. Menyesuaikan, sangat sangat menyesuaikan. Nah, terus ini Kak, ada pertanyaan dari adik-adik untuk salary range awal di MT Telkom itu seberapa sih Kak? Gitu kan. Salary range awal. Ini Iya, agak range aja deh, eh kasih range. jujur aja, bahkan Hmm. aku yang PJT yang dikit lagi terima gaji lah ya. Aku sendiri masih belum ada clear picture exact numbernya berapa. Tapi Oh, kayak bocoran dari GPTP atas segala macam udah lah. Sama kita juga udah dikasih, nah di ICT juga dikasih tahu kok apa aja yang kita dapetin sebagai karyawan, kayak gaji pokok berapa segala macam. Cuma kalau range ya, ini agak confidential, tapi kalau range yes. apakah cukup itu range ya? Cukup, range-nya cukup. Jadi awal ICT, jadi habis Bintal selesai, kita langsung ICT, kita udah dapat uang. Cuma uangnya ini belum, of course belum sebanyak gaji ya. Iya, Yang betul. dikasih ada uang kuota. Uang kuota ini aku nggak apa-apa ngomong, karena menurutku ini confidential. Uang kuota Iya. kita dikasih 100.000 sebulan. Uang kuota. Terus habis itu, kita juga dikasih uang ini sebenarnya. Aku kurang tahu lupa nama istilahnya, tapi ya uang buat akomodasi ke rumah segala Iya, macam kayak iya. gitu ya. Itu juga tergantung daerah, kita tinggal di mana, kayak gitu. Kalau misalnya Jabodetabek, itu kita 3,5 juta. Kalau yang lain aku kurang tahu, tapi yang mengikuti, kayak gitu. Jadi kita kurang lebih ya terima 5 juta lah selama training ini, kayak Uang gitu. saku lah ya Per bulan. istilahnya. Kayak uang MT gitu ya, uang anak Uang MT. saku ya, Belum ya gaji. 5,5 lah selama training, kayak gitu. Nah Oke. gaji beda lagi nih, gitu. Jadi, Iya, dapat betul. bayangan ya guys ya, jadi training aja segitu, Iya, kayak lumayan gitu. lah, lumayan lah. Untuk fresh grade lumayan. Lumayan, lumayan. Cincai. Cincai lah, cukup lah, cukup, cukup. Dan itu tuh sebenarnya
per bulan kan bisa beda-beda gitu. Itu karena insentifnya atau apa nih Kak yang fluktuatif? Oke, yang pertama pasti tiap daerah UMR-nya beda itu dulu. Iya. Dan yang pasti fluktuatif banget adalah Jasprotnya. Jadi kita bonus yang Oke. kita dapetin. Dan kalau nggak salah sih, kalau misalnya memang masih sama ya, Jasprot itu minimal banget sekali setahun ada gitu Oke. loh buat kita sekali setahun. Dan belum tentu wilayah lain dapat sekali setahun lebih atau kurang dari Kurang. 2 kali, 3 kali misalnya. Jadi tergantung banget. Jadi itu yang buat fluktuatif banget sebenarnya di situ. Kayak gitu. Bonus lah ya, istilahnya berarti kayak annual Ya, bonus betul. ya. Betul, Iya, betul banget. betul sih. Kalau itu benar sih. Fluktuasi pandemi, Ya, fluktuasi betul. macam-macam. Oke, oke. Nah, terus nih Kak, kalau misalnya suka dukanya MT Telkom gitu, menurut Kak Esther apa nih Kak? Sukanya apa, dukanya apa gitu? Dari duka dulu kali ya. Boleh, Dukanya aku boleh. nggak tahu apakah karena Telkom doang atau enggak. Tapi dukanya adalah karena online ini ya. Kayak Hmm, nge-MT, ngeprogram online itu susah banget. Sesusah itu. Karena namanya juga MT, satu angkatan, kita butuh bonding dong satu iya, angkatan. betul. Kayak bener, Agree. itu adalah likelihood kayak kita bakal bareng maju sama orang-orang itu juga. Jadi bondingnya susah banget, banget, banget. Dan kalau aku bandingin sama tahun-tahun sebelumnya ya kita kayak diasramain, kelas bareng, kayak seru ya Seru, gitu. Jadi seru, kayak betul, betul. dapat itunya. Terus kayak misalnya pas pengumuman penempatan nangis-nangis bareng karena kepisah segala macem. Kayak Aduh, sedih aku banget. nggak dapat aku nggak dapat itu gitu. Tapi Oke. dukanya adalah ada beberapa momen yang harusnya kita butuhkan banget kita bonding tapi nggak bisa kayak gitu karena ya kita miss miss the fun lah kayak gitu. Cuma kalau spesifik dukanya di Telkomnya menurutku nggak ada sih. Cuma gara-gara online aja yang bikin kayak aku kayak aduh kok online ya kayak gitu. Nah, kalau sukanya sendiri, ini sih aku bilang apa ya? Menurutku Telkom itu tahu bahwa karyawan itu sebuah investasi kayak gitu. Jadi bukan cuma kita suruh kerja doang. Dan kalau let's say Telkom pengen punya karyawan yang bisa kerja, kita harus invest di karyawannya dulu dong kayak gitu. Nah kalau yang aku bisa lihat ya, mulai dari kita keterima sampai akhirnya aku OJT dan mau KDMP ini, aku ngelihat bahwa Telkom itu jor-joran banget investasi ke karyawannya. Dikasih ini materi yang kita dikasih juga nggak main-main, kita dikasih mentoring bebas kapan mau janjian jam berapapun kayak fasilitasnya banyak banget dan meskipun online kayak Telkom sebisa mungkin ngasih kita experience yang sama kualitasnya dengan teman-teman yang gak online kayak gitu kakak-kakak sebelumnya jadi itu sih aku lihat sukanya itu kita ngerasa bukan cuma kayak oh udah terima udah ya bersyukur aja untuk Telkom udah terima aja enggak kayak gitu loh Sedih banget bener-bener ya. care banget. Nah, di-care banget dan kayak diperhatiin banget. Kayak sesimpel kita itu kita punya aplikasi namanya Diarium di Telkom. Jadi kita itu harus check in dan check out tiap malam untuk tahu posisi kita. Tiap jam 10 jam 2 siang itu kita harus lapor posisi. Dan itu juga suka dari Telkom, mereka itu sangat mendukung usaha pemerintah untuk menekan kita yang keluar-keluar selama pandemi. Keluar-keluar, oke. Jadi kalau misalnya kita nggak di rumah segala macam itu udah terdeteksi. Kok pagi lo di rumah, jam 10 lo di warung, jam 2 lo di burjo, gitu-gitulah. Ayo loh Maksudnya ke kayak kafe. kelihatan. Iya, Ayo, kamu ketahuan loh. ngapain? Padahal, Iya. padahal lagi kelas, kayak gitu-gitu loh. Jadi ketahuannya sangat, apa ya, aku ngelihatnya bukan sebagai sebuah kayak hukuman harus dikurung di rumah, enggak. Tapi aku ngeliat betapa seriusnya Telkom untuk ngebina Anak-anak ini. karyawan-karyawannya ini. Ha, Betul, kan kelihatan ya kepribadian kita tuh kayak gimana. Kita yang kayak nggak mau nurutin pemerintah apa yang kayak gimana kan kelihatan dari seberapa disiplin kita kayak gitu. Terus ya dipantau tiap malam juga dan kita tiap weekend ada kegiatan juga gitu loh. Jadi kalau aku bisa bilang tuh bukan lebih ke arah aduh waktu gue disita nih Sabtu Minggunya ada acara. Lebih kayak niat banget ya Telkom kayak ngawasin kita juga sampai weekend. Jadi ngerasa full banget karena ekspektasiku paling juga nyantai tiduran segala macem kelar nih acara tapi enggak akhirnya meskipun mungkin capek susah tapi kita juga punya kualitas training yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya kayak gitu sih menurutku itu yang aku kayak acungin 1000 jempol banget buat Telkom. Weekend itu buat apa tuh Kak Esther? Berarti bonding gitu sama satu angkatan atau apa tuh? Iya betul jadi nah ini cara mensiasati apa ya Online, mensiasati MT online. online dan apa ya ketiadaan physical touch ya. Iya, Kayak kita kalau itu kan bisa physical peluk, touch, yes. bisa Iya, ngerangkul, iya, kan nggak betul bisa sih. nih, gitu kan. Jadi akhirnya kita online tapi ya kadarnya ditingkatin supaya bisa menyamai afeksi physical touch. Jadi, Tapi physical jadi touch-nya diganti quality time kalau kayak gini. betul, betul. Ini love language banget ya. Betul. Jadi, iya jadi
Jadi kalau karena kita bintal, kita itu Heeh. dibagi jadi beberapa kelompok. Kelompoknya kita namanya peleton, gitu, peleton. Oke. Jadi tiap peleton, tiap kelompok itu isinya 29 sampai 30 orang. Itu Satu kita kelas giliran, ya. betul, kita giliran untuk bikin Oke, event bikin angkatan event. kayak gitu, kayak minggu. Acaranya apa? Kita pasti kan kalau seminggu kayak aduh udah denger materi capek, lama. Kan nggak mungkin kita kayak webinar lagi dong Sabtu Minggu, nggak dong. Iya, jangan-jangan. Sabtu Minggu kita bikin games. Bikin games seru tema. Oh, Jadi kayak pas itu ada yang kayak temanya Harry Potter. Jadi kita pada pakai baju Harry Potter semua tuh, virtual backgroundnya Harry Potter kayak gitu. Atau kayak yang ada yang temanya juga dunia lain, itu hantu-hantuan gitu-gitu. Pokoknya tiap minggu ada yang bisa bikin refresh kayak gitu. seru sih, seru sih. Biar Seru saling banget. deket gitu ya, satu angkatan sama Ya, yang lain. jadinya Soalnya jumlahnya kalian banyak sih masalahnya. Termasuk banyak betul, loh betul untuk banget. hitungan MT. Betul banget. Hampir 300 betul banget. Iya, banyak banget. Soalnya biasanya kan paling kayak 10, 20 gitu ya satu angkatan. Ya, Ini betul. big amount gitu. Ya, Lumayan betul, betul. besar. Terus kalau misalnya dari Kak Esther nih Kak, kalau untuk tips and trick nih Kak, gimana sih Kak biar bisa keterima gitu? Jadi salah satu dari 297 atau 29 berapa tuh tadi? 247, 247. 247, oke. Tips and tricks ya. Hah, kalau aku lihat ya dari semua teman-temanku yang masuk Telkom, itu mereka punya satu, ada yang kayak belajarnya sukanya siang, sukanya malam, ada yang anak IPA IPS, tapi intinya bottom line-nya adalah persiapan masuk Telkom itu nggak kurang dari setahun rata-rata. Jadi betapa ini ya, betapa butuh konsentrasinya banget sama kayak teman-teman mungkin CPNS segala macam, belajar terus dan tiap tahun bisa ganti soal. Makanya kita harus tahu bukan tahu soalnya apa, tapi kita emang harus ngasah kemampuan secara general dulu. Jadi ketika soalnya apapun itu bisa dikerjain. Tips and tricksnya sebenarnya lebih di tadi tes pengetahuan karena itu yang ngekat banyak banget di situ. Ba- eh, kita harus belajar banget dan pastikan kita itu bukan cuma bisa mengerjakan dengan tepat, tapi dengan cepat juga. Jadi emang harus Speednya latihan juga ya, terus. speednya harus diasah Betul, juga. betul. Aku nggak mau sugar coating dengan kalian pasti bisa, nggak. Iya, Harus belajar. iya, Ini iya, iya. reality. Ya, reality slaps you in the face. Semua orang yang terima Telkom menurutku orang-orang yang fighting banget. Mungkin mereka nggak jenius dari awal, tapi mereka fighting banget. Itu sih yang aku ngelihatnya. Dan memang sesusah itu tesnya, dan sebanyak itu saingannya. Jadi, karena ya puluhan ribu gitu loh yang daftar. Jadi memang susah banget, dan kalau kalian cuma bisa dikit, itu agak susah untuk bersaing. Harus bisa banyak. Harus bisa mungkin kayak perfection, kayak gitu. Dan kalau untuk tahap-tahap setelahnya, wawancara menurutku sama dengan perusahaan-perusahaan lain gitu ya, untuk kayak tips and tricksnya. Tunjukkan bahwa kalian se-passionate itu. Telkom juga sangat peka untuk orang-orang yang punya passion gitu. Jadi bukan cuma mau kerja doang, tapi kalian bakal ada inovasi ke depannya. Apa yang mau bisa kalian kasih ke Telkom, itu harus benar-benar tahu dari sekarang. Dan ini sih yang aku lihat dari Telkom. Em, Komitmen, terus abis itu juga gambaran tentang strength kalian apa, itu jangan dijabarin pakai kata-kata deskriptif kayak, oh saya bisa gini gini gini, jangan kayak gitu. Oke, kamu bisa memimpin segala macam, langsung bilang, oh saya tahun segini pernah jadi apa, mimpin berapa orang. Maksudnya yang gitu gitu loh. Jadi kayak jangan cuma kalian kasih jargon-jargon kalian bisa apa, tapi buktikan dengan apa. Itu yang aku bisa lihat kayak untuk nail wawancara. Jadi mereka tuh bukti aja, langsung ngomong aja kalian mau apa kayak gitu. Star Dan method ya pasti berarti ya. betul, betul banget. Jadi be real aja. Dan ini juga the last but not least, ini menurutku penting banget juga sama core value-nya. Jadi karena memang BUMN ini memang kita pemerintah ya, um, value-value yang dimiliki karyawan itu sebisa mungkin kita punya pemikiran yang sama. Nah, kalau aku ada temanku yang jujur aja dia udah keterima sampai tahap wawancara kalau nggak salah, Mm-mm. udah mau wawancara tapi dia opt out. Dia opt out Oh, karena dia tahu value-nya itu kurang pas sama dia, value BUMN. Kayak gitu. Ya, aku nggak bilang bahwa BUMN yang paling benar value-nya enggak, tapi memang ketika kalian di BUMN, itu berarti kalian harus setuju dengan value yang diangkat di BUMN. Kayak gitu kan. Nah, ini juga kalau misalnya kalian ngerasa, oh ini value yang bagus, dan kalian ngerasa, tapi aku kurang, belum mengamalkan value ini deh, kayak mulai dari mindset gitu ya, itu mulai diasah. Karena ketahuan banget dari ujian sebenarnya, ini ada value-nya atau enggak, kayak gitu. Jadi itu, kenali value-value perusahaan, yang menurutku, Telkom penting banget juga. Ini oke pintar, oke berprestasi, tapi dilihat ini value yang dia punya apa kayak gitu. Itu penting banget juga. Itu sih kalau aku tips and tricksnya ya, belajar
wawancara biril aja, kasih tahu apa yang udah kalian lakukan, dan tentunya yaitu value apa yang mau kalian bawa itu sebisa mungkin value yang juga disupport sama BUMN kayak gitu. Oke, kalau untuk proses seleksinya nih Kak, dari awal banget berkas sampai keterima, itu berapa lama tuh Kak? Kalau Kak Esther dulu. Lumayan lama, sekitar kurang lebih 4 bulan sampai 5 bulan. Oke, Jadi lumayan aku ya. eh, jadi aku itu Februari apa Maret awal aku lupa. Itu aku ke pengumuman itu bulan Mei akhir. Februari, Maret, Oh, April, Mei. 4 bulanan lah, 4 4 bulan. bulan ya. Bener-bener Mei akhir banget, 26, 27-an kayak gitu. Jadi lumayan lama. Jadi tiap tes itu sekitar 2 mingguan jedanya. 2 minggu, 3 mingguan. Lumayan lama prosesnya. Dan dia itu bukannya setahun sekali ya Kak Esther ya? Berarti kalau untuk timeline GPTP gitu, atau 2 kali? Atau gimana tuh Kak, setahun? 2 tahun, 2 kali setahun. 2 kali Tiap setahun? tahun, tiap Berarti tahun di biasanya bulan betul. Februari Maret sama bulan-bulan ini. Kalau bulan-bulan ini, kayak kalau nggak salah Septemberan bukannya. September ya? Untuk Oke. GPT. 14. Jadi buat adik-adik atau teman-teman yang mau daftar GPTP Telkom Ayo 14, deh. stay tune di bulan September nih nanti kalau misalnya. Iya, calon-calon adik kelasnya Kak Esther nih boleh banget tanya-tanya sama Kak Esther langsung juga boleh nih ke Instagramnya DM apa nih Kak? DM Ya, Kak Esther Esther betul. Aspin. Iya, ya, mungkin kayak Esther Aswin bisa langsung aja. Aku sangat senang kalau orang punya apa ya? Punya punya apa sih namanya? Eagerness to learn gitu atau Punya eagerness to kemauan reach untuk orang. approach mandiri itu Iya, ya. betul betul. Betul. Betul banget. Cek cek. Oke, Oke, kayaknya my oke. connection, Oke, ya, my internet kelar. connection kayaknya ya. Ini udah balik. Nah, ini internetnya udah balik. Oke, oke. Oke, oke. Iya, langsung approach aja, langsung approach Kak Esther gitu ya, kalau misalnya mau daftar. Nah, terus nih Kak, kalau misalnya disuruh mengulang waktu lagi nih Kak Esther sebagai fresh graduate gitu, apakah Kak Esther akan tetap ambil MT Telkom atau enggak? Dan kenapa? Pasti iya. Pasti iya, Pasti oke. pasti iya. Kalau bisa diulang, aku tetap akan kayak MT Telkom. Karena ya gini, apa ya? Aku meskipun sesuka-sukanya aku dengan kayak new things, challenge segala macam, tapi ketika ditawarkan sesuatu yang sustainable, aman dan apa ya, bisa ngebuka peluang banyak untuk segala hal, pasti aku akan tetap kayak make my shot ke sana kayak gitu. Dan menurutku sampai sekarang ya, meskipun mungkin kayak ya adalah internal kayak ekspektasi yang kurang segala macam pasti ada lah semua perusahaan kayak gitu. Dan menurutku masih dalam apa ya taraf wajar banget dan menurutku kayak oke it's something yang aku nggak apa-apa gitu loh di compare dengan benefit dan segala macam kesempatan yang bisa dikasih Telkom buat aku. Jadi pasti aku daftar Telkom lagi dan bahkan mungkin aku akan apa ya banyak hal yang mungkin aku bisa do better ketika wawancara malah kalau bisa ngulang ya kalau bisa ngulang Iya, iya. semua. Oke, mantep banget nih. Nah, karena ini kayaknya pertanyaannya yang banyak nih kebetulan nih. Adik-adik banyak banget yang excited sama MT Telkom. Pertanyaannya hari ini tuh lumayan banyak banget. Nah, ini kayak overall udah lumayan kejawab semua sama Kak Esther. Thank you banget nih Kak Esther udah mau datang di acara Intip Karir ini. Stay tune juga buat adik-adik yang karena di minggu-minggu selanjutnya itu masih akan ada speaker dan juga industri-industri lain yang akan kita bahas di series Intip Karir di YouTube ini. Nah, sebelum itu, tapi kita mau minta Kak Esther untuk ngasih closing statement dulu nih ke adik-adik semuanya. Jadi, ada pesan apa nih Kak Esther buat adik-adik yang masih kuliah gitu, yang masih belum lulus, terus masih mencari kerja gitu, ada pesan dari Kak Esther buat adik-adik kita? Silahkan Kak Esther. Oke, pesan dari aku adalah persiapkan apapun yang kalian bisa persiapkan sedini mungkin. Jangan pernah tunda-tunda kerjaan, jangan pernah ngubur mimpi kalian, dan jangan pernah membatasi diri kalian. Mungkin ada suatu saat di mana kalian berpikir, ah itu mah kerjaannya orang pinter doang, ah itu kerja orang jenis doang. Enggak. Semua hal yang kalian cita-citakan itu possible banget kalau memang kalian kerjakan. Dan jangan sampai kalian menyesal karena kalian gak ngelakuin sesuatu. Dan ini sih quotes yang paling aku ini ya. You Iya, boleh. always miss 100% shot that you didn't take. Betul. Jadi kalau misalnya kalian berpikir, ah kesempatanku buat masuk Telkom atau mungkin masuk ke perusahaan yang kalian suka, kayaknya kecil, paling cuma 2%. Kalau kalian nggak daftar, ya jadi 0%. Kan kayak gitu ya. Dan Betul. kalau kalian belajar terus,
pasti presentasinya akan naik. Jadi jangan pernah nyepelin diri kalian sendiri, karena kalau orang berusaha, itu pasti akan ada better things ahead, kayak gitu. Jadi jangan sampai menyesal for something you never do, kayak gitu. Mending ambil gitu ya Kak ya. Kalau misalnya ada kesempatan di depan kita gitu, jangan minder dulu, keder dulu, mundur gitu. Tapi coba dulu Betul, lah. At betul. least just give a shot gitu ya. Langsung ambil aja. Kalau nggak ngambil ya nggak ada kesempatan. Betul. Betul. Oke, mantep banget nih Kak Esther. Thank you banget Kak Esther buat sharing-sharingnya hari ini. Jangan kapok-kapok buat diundang. Nanti diundang lagi lah. Oke, Iya jadi dong. Lagi. iya ini ketagihan loh. Jadi Kak Esther itu emang suka sharing-sharing juga sih. Dulu aku tuh tahu Esther tuh gara-gara pernah sharing stage ya. Kita tuh kayak sama-sama jadi speaker Ya, di betul, fakultasnya betul. Esther, di fakultasnya Ya. Esther gitu. Terus Ya. kok ngeliat ini satu angkatan di bawah gue, oke juga nih anak gitu. Dulu first impression gue kayak boleh juga nih anak gitu kan, kan 1 tahun di bawah kan, 1 tahun di Aduh, bawah waktu itu. masa-masa muda ya. Iya, iya. Waktu kita masih muda, sekarang udah tua nih, belum lah, masih kepala dua, masih kepala Betul. dua. Terus ya jadinya kan mulai tahu gitu Esther, terus YLA ya, jadi kita tuh satu ini lagi sih kayak satu acara self development di Young Leaders for Itu Indonesia. banyak ini ya, banyak kesamaan ya kayak. Kesamaan, betul. Jadinya, tapi aku angkatan 10, Esther tuh wave 11 ya, jadi beda satu angkatan. 11 lah. Jadi jangan lupa aktif ya anak-anak, kalau misalnya masih kuliah gitu, cobain aja untuk improve diri lah gitu, biar kita punya kualitas gitu, kayak Kak Esther gitu, salah satu contohnya. Kak Sonia juga gitu ya, salah 2 contohnya. Oke. Thank you semua teman-teman buat yang nonton. Jangan lupa untuk kalau yang belum subscribe, jangan lupa di-subscribe dulu. Jadi kalau misalnya ada video-video baru lagi, teman-teman dapat notif. Terus juga jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman atau keluarga kalian yang kalian merasa video ini bisa membantu mereka gitu. Thank you teman-teman udah nonton dan juga stay healthy, jaga kesehatan semuanya. Thank you Esther. Keren banget sharingnya. Ini aku stop ya. Thank you.